Welcome. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak, program studi akuntansi. Untuk kali ini, di video ini kami akan mempresentasikan hasil desain penelitian kami dari kelompok 17. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan saya Clarissa Distia. Halo teman-teman, nama saya Ariska Mesarina Dewi. Yuk nonton video presentasi kelompok kami. Judul desain penelitian kelompok kami adalah Analisis Pengaruh Pajak, Leverage, Firm Size, dan Tunneling Insentif terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Era globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk perekonomian dunia yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis baik secara nasional maupun internasional. Peningkatan aktivitas bisnis ini tentu saja didukung pula oleh perkembangan teknologi yang meningkat pesat dan berdampak pada perubahan pola bisnis dan sikap dari pelaku bisnis, terutama dalam hal investasi. Perkembangan teknologi ini juga mendorong perusahaan multinasional untuk melebarkan sayap perusahaannya tidak hanya pada satu negara saja. Banyak perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi dengan membuka cabang perusahaan di negara lain maupun melalui anak perusahaan. Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbagi dalam beberapa sektor dan indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. LQ45 merupakan salah satu indeks saham yang sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi. Pentingnya indeks saham LQ45 dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi mendorong pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan transfer pricing dalam menentukan harga atas transaksi penjualan antar perusahaan tersebut. Transfer pricing awalnya digunakan antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Harga transfer atau transfer pricing merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Penentuan harga transfer harusnya mampu memberikan dampak positif bagi semua pihak, maka diperlukan aturan yang disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, transfer pricing tidak hanya digunakan untuk menentukan harga transfer antar pusat pertanggungjawaban saja, melainkan juga digunakan untuk menentukan harga transfer pada anak perusahaan. Di Indonesia, transfer pricing pernah dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk atau ADRO. Melalui Cold Trade Service International Pte Ltd yang merupakan salah satu perusahaan milik ADRO Group yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Global Witness yang berjudul Taxing Times for Adaro mengatakan bahwa Adaro telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak. Dalam penyajian laporan keuangan, nilai total komisi penjualan yang diterima oleh Cold Trade meningkat rata-rata 4 juta dolar sebelum tahun 2009 menjadi 55 juta dolar dari 2009 hingga 2017. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari 70% yang dijualnya berasal dari perusahaan Adaro Energi atau ADRO Indonesia. Penghindaran dan penghematan pajak melalui transfer pricing yang dilakukan oleh Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia hampir 14 juta dolar per tahun. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.
Tingginya tarif pajak di Indonesia membuat beberapa perusahaan multinasional melakukan berbagai praktik penghindaran dan penghematan pajak, salah satunya transfer pricing. Terutama bagi perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri dan kesulitan menentukan harga transfer atas barang atau jasa yang dipertukarkan. Perbedaan tarif pajak Indonesia dengan negara lain juga menjadi alasan perusahaan melakukan transfer pricing untuk menghemat pajak internasional dan mendapatkan laba lebih besar di negara dengan tarif pajak rendah. Keputusan transfer pricing dilakukan oleh perusahaan atas alasan pajak dan non-pajak. Salah satunya adalah leverage. Leverage merupakan sejumlah hutang yang digunakan untuk pembiayaan atau pembelian aset. Perusahaan multinasional biasanya mengambil keuntungan dari hutang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi cenderung akan mengambil kesempatan untuk melakukan penghindaran atau penghematan pajak. Hal ini dilakukan dengan menyajikan hutang dari anak perusahaan yang berada di negara dengan pajak rendah. Faktor lain yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan transfer pricing adalah firm size. Firm size atau ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan besar dianggap memiliki kelangsungan hidup yang baik, relatif lebih stabil, dan mampu menghasilkan laba bila dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan dengan laba yang besar dan stabil cenderung berupaya menghindari beban pajak karena dianggap dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan dengan firm size yang besar lebih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan transfer pricing. Keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh faktor tunneling insentif. Tunneling insentif adalah suatu tindakan memindahkan aset dan laba perusahaan yang dilakukan oleh pemilik mayoritas demi keuntungan pribadi. Tunneling dilakukan melalui transaksi dengan pihak terkait yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah agar tidak dilakukan pembayaran dividen sehingga akan merugikan pemilik minoritas. Semakin banyak tunneling yang dilakukan, maka akan semakin besar pula kegiatan transfer pricing yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pajak, Leverage, Firm Size, dan Tunneling Insentif terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh leverage terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh firm size terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh tunneling insentif terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah. Untuk menghindari pelebaran masalah dalam penulisan skripsi agar sesuai dengan judul yang dipilih penulis, maka penulis mengukur pajak dengan menggunakan effective tax rate, mengukur leverage dengan menggunakan debt to equity ratio, mengukur firm size dengan menggunakan logaritma total aset, dan tunneling insentif yang diproksikan dengan perhitungan jumlah kepemilikan saham terbesar terhadap jumlah saham yang beredar. Dan data yang digunakan adalah data laporan tahunan perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu 2014 hingga 2018. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 2.
untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 4. Untuk mengetahui pengaruh tunneling insentif terhadap transfer pricing pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki manfaat sebagai berikut. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di masa perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak, menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan analisa suatu permasalahan. Manfaat bagi pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak, leverage, firm size, dan tunneling insentif pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, dan mengetahui setiap pengaruhnya terhadap transfer pricing. Kerangka pemikiran. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki banyak usaha di berbagai negara. Perusahaan ini biasanya adalah perusahaan yang sangat besar dan biasanya berada di negara maju dan memiliki beberapa perusahaan anak di negara berkembang. Negara yang mempunyai tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi keputusan suatu perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Tarif pajak yang tinggi dianggap terlalu membebani perusahaan karena harus mengeluarkan biaya yang besar dan menyebabkan penurunan laba, sehingga kinerja perusahaan dianggap kurang bagus karena laba yang ditampilkan menjadi lebih kecil. Menurut Rusli dalam Khotimah tahun 2018 halaman ke-125, transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok di antar divisinya. Dalam prakteknya, transfer pricing digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara kerugian dalam penerimaan pajak. Menurut Revgia dalam Pratiwi tahun 2018 halaman kedua, dalam kegiatan transfer pricing, perusahaan-perusahaan multinasional dengan beberapa cabang di berbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Menurut Nugraha dalam Pratiwi tahun 2018 halaman kedua, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam perspektif ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor private ke sektor publik. Ini menunjukkan bahwa adanya pajak menyebabkan perubahan situasi. Perubahan situasi ini terjadi karena berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan dalam memenuhi barang dan jasa. Besarnya pajak menjadi beban bagi suatu perusahaan, sehingga hal ini akan berpengaruh bagi suatu perusahaan dalam melakukan keputusan transfer pricing. Semakin besar pajak, semakin besar pula keinginan untuk melakukan transfer pricing. Dan semakin kecil pajak, semakin kecil pula keinginan untuk melakukan transfer pricing. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yuniasi, Rasmini, dan Wirakusuma pada tahun 2012, menemukan bahwa
Pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Menurut Harjito dan Martono tahun 2014, halaman 315, leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana atau sources of funds oleh perusahaan di mana perusahaan pengguna aset atau dana tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Beban tersebut adalah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akibat dari hutang atau kewajiban yang ditimbulkan guna memenuhi aset dalam memperoleh laba. Menurut Kieso, Wegen, Warfit, tahun 2007, halaman 193, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang berasal dari kewajiban berjalan entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi akan lebih berfokus untuk memenuhi kewajibannya yang akan berdampak pada keputusan perusahaan, termasuk keputusan untuk melakukan transfer pricing. Menurut Surbakti, dalam Revgia tahun 2017 halaman 546, perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam tahap dewasa, yang artinya arus kas perusahaan positif dan memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama untuk kedepannya. Selain itu, perusahaan dengan firm size besar atau yang memiliki total aset besar lebih mampu menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan aset kecil. Menurut Slamrod, dalam Rizky dan Farizal tahun 2018 mengungkapkan bahwa perusahaan besar memiliki biaya rata-rata perencanaan pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil. Artinya, bahwa perusahaan besar memiliki perencanaan yang baik guna untuk mengurangi beban pajak terutangnya. Menurut Rego, dalam Rizky dan Farizal tahun 2018, halaman 404, perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak dan memiliki sumber daya dan insentif untuk mengurangi utang pajak perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar pada dasarnya adalah perusahaan yang berkinerja baik dan laba yang dihasilkan dari tahun ke tahun cenderung naik. Oleh karena itu, perusahaan dengan firm size yang besar memiliki banyak kesempatan untuk melakukan transfer pricing. Menurut Nugraha dalam Khotimah tahun 2016 halaman 127, tunneling insentif merupakan masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Menurut Johnson, dalam Noviestika, Mayawan dan Karjo tahun 2016 halaman ketiga, tunneling insentif muncul dalam dua bentuk, yaitu pertama, pemegang saham mayoritas atau pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas atau non-pengendali. Tunneling insentif adalah suatu tindakan memindahkan aset dan laba perusahaan yang dilakukan oleh pemilik mayoritas demi keuntungan pribadi,
dan tidak membagikan dividen pada pemilik minoritas. Dividen yang harus dibagikan pada pihak minoritas mendorong pemilik mayoritas untuk melakukan praktik transfer pricing. Karena bila perusahaan membagikan dividennya, maka keuntungan yang didapatkan lebih kecil apabila dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan transfer pricing. Ini disebabkan karena pembagian dividen tidak hanya untuk pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas juga berhak untuk mendapatkan dividen. Apabila perusahaan melakukan transfer pricing melalui tunneling insentif, maka perusahaan dapat menjual persediaan dari anak perusahaan pada induk perusahaan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Maka ini akan berpengaruh terhadap pendapatan pada anak perusahaan. Atau apabila anak perusahaan membeli persediaan dari induk perusahaan dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar, maka akan berpengaruh pada besarnya pembebanan biaya bahan baku. Hal ini tentu akan berpengaruh pada laba yang diperoleh anak perusahaan. Karena dengan adanya praktik transfer pricing melalui tunneling insentif yang dilakukan oleh perusahaan, maka dividen yang diperoleh oleh pemilik minoritas akan semakin kecil atau bahkan tidak ada pembagian dividen. Karena perusahaan mengalami kerugian dengan adanya pembebanan atas biaya persediaan yang cukup besar pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warfiro dan Hapsari tahun 2015 dan Romadina tahun 2015 menyatakan bahwa tunneling insentif berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dari pajak terhadap keputusan transfer pricing. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dari leverage terhadap keputusan transfer pricing. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dari firm size terhadap keputusan transfer pricing. Yang keempat, terdapat pengaruh positif dari tunneling insentif terhadap keputusan transfer pricing. Berikut adalah gambar konseptual hubungan pajak, leverage, firm size, dan tunneling insentif terhadap keputusan transfer pricing. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif pada metode penelitian kuantitatif. Penelitian asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiono, tahun 2008 halaman 8, metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data melalui instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis. 2. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu yang pertama, variabel independen. Menurut Supranto dan Lima Krishna, tahun 2012 halaman 44, variabel independen disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau variabel bebas dengan simbol X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang disebut dengan variabel dependen Y. Variabel X mempengaruhi Y dipengaruhi X, atau Y tergantung pada X. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pajak, leverage, firm size, dan tunneling insentif. Variabel independen yang pertama adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang terhutang kepada negara oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa. Pajak diproyeksikan dengan rumus effective tax rate atau ETR
menurut Marfuah, Nurlaila, dan Wijayanti tahun 2019. Rumusnya adalah ETR sama dengan beban pajak kini dikurangi beban pajak tangguhan dibagi laba kena pajak kali 100%. Yang kedua adalah leverage. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Leverage diproyeksikan dengan rasio hutang, yaitu menggunakan rumus debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah DER sama dengan total hutang dibagi dengan modal saham kali 100%. Yang ketiga adalah firm size. Firm size adalah besar kecilnya ukuran perusahaan dilihat dari total asetnya. Firm size diproyeksikan dengan rumus size sama dengan log kali total aset. Yang terakhir adalah tunneling incentive. Tunneling incentive adalah suatu tindakan memindahkan aset dan laba perusahaan yang dilakukan oleh pemilik mayoritas untuk kepentingan pribadi. Tunneling incentive diproyeksikan dengan rumus TNC sama dengan jumlah kepemilikan saham terbesar dibagi dengan jumlah saham beredar kali 100%. Variabel penelitian yang kedua adalah variabel dependent. Menurut Supranto dan Lima Krishna tahun 2012 halaman 44, variabel dependent disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen, tergantung atau terikat, tak bebas atau variabel yang variabilitasnya dipengaruhi variabel lain, atau variabel yang dipengaruhi variabel lain diberi simbol huruf Y. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Transfer pricing adalah harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Transfer pricing diproyeksikan dengan ada atau tidaknya penjualan yang dilakukan kepada pihak istimewa dengan menggunakan kriteria variabel dummy. Menurut Supranto dan Lima Krishna tahun 2012 halaman 43, variabel dummy atau dikotomus yang terdiri dari dua kategori atau dua nilai, yaitu 1 apabila terdapat penjualan kepada pihak istimewa dan 0 apabila tidak terdapat penjualan kepada pihak istimewa. Yang ketiga, metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Pada bagian ini, peneliti akan membahas tentang populasi dan sampel. Menurut Ferdinand, tahun 2014, halaman 171, populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa, yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua adalah sampel. Menurut Ferdinand, tahun 2014 halaman 171, sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode non-probability sampling. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan atas kriteria tertentu yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan terindeks pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan terindeks LQ45 yang secara konsisten menyajikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, perusahaan terindeks LQ45 tidak pernah delisting. Yang keempat, perusahaan terindeks LQ45 tidak pernah mengalami kerugian selama periode pengamatan. Yang keempat, teknik analisis data. Yang pertama akan kita bahas adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi empiris terhadap data yang digunakan dalam suatu penelitian. Menurut Ghazali, tahun 2016, halaman 19, statistik
Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian. Pertama, uji normalitas terdiri dari analisis grafik dan analisis statistik. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas terdiri dari metode grafik, uji Park, dan uji Glatzer. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Selanjutnya adalah analisis pengaruh variabel bebas. Variabel dependent atau transfer pricing menggunakan variabel dummy yang menggunakan data nominal atau non-metrik, maka metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Menurut Ghazali, tahun 2016 halaman 9, apabila variabel bebas merupakan kombinasi antara metrik dan nominal atau non-metrik, maka asumsi normalitas multivariat tidak akan dapat dipenuhi, sehingga uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Persamaan regresi logistik adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4 tambah E, di mana Y sama dengan transfer pricing, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1 hingga beta 4 sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan pajak, X2 sama dengan leverage, X3 sama dengan firm size, X4 sama dengan tunneling incentive, dan E sama dengan error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai signifikansi 0,05 adalah jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 diterima, atau dengan kata lain, variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 ditolak, atau dengan kata lain, variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 3 pengujian, yaitu koefisien determinasi, uji F, dan yang terakhir adalah uji T. Yang pertama, koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh model mampu menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi antara 0 dan 1. Menurut Ghazali, tahun 2016 halaman 95, nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Yang kedua adalah uji F, digunakan untuk menguji join hipotesa bahwa B1, B2, dan B3 secara simultan sama dengan 0. Atau H0 adalah B1 sama dengan B2 sama dengan BK sama dengan 0. HA adalah B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan BK, tidak sama dengan 0. Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi. Apakah Y memiliki hubungan linier terhadap X1, X2, dan X3. Selanjutnya adalah uji T. Uji statistik T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. H0 adalah BI sama dengan 0,
Artinya, suatu variabel independen bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. HA adalah BI tidak sama dengan 0. Artinya, suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Thank you for watching.